Halo, perkenalkan nama saya Fadila Putra Pidana. Saya dari Kaprodi Manajemen Universitas Pulau Agung. Nah, di sini saya akan membahas materi mengenai manajemen biaya lingkungan pada matkul akuntansi biaya yang dibimbing oleh Ibu Heni Rahmawati. Yuk, simak materi berikut. Nah, memasuki materi yang pertama, yaitu biaya lingkungan. Apa sih biaya lingkungan itu? Biaya lingkungan adalah biaya yang ditimbulkan akibat adanya kualitas lingkungan yang rendah, sebagai akibat dari proses produksi yang dilakukan perusahaan. Untuk memahami manajemen biaya lingkungan, kita perlu memahami konsep ekoefisiensi. Konsep ini mengimplikasikan bahwa peningkatan efisiensi ekonomi berasal dari perbaikan kinerja lingkungan. Konsep ekoefisiensi ini mempertahankan bahwa organisasi dapat memproduksi barang dan jasa yang lebih bermanfaat dan mengurangi dampak lingkungan yang negatif, konsumsi sumber daya, dan biaya. Misalnya, memberlakukan program CSR, mengekspor hasil olahan emas dalam bentuk perhiasan atau kerajinan, dan membatasi penggunaan minyak bumi secara ketat. Nah, selanjutnya penyebab dan insentif konsep ekoefisiensi, yaitu yang pertama, permintaan pelanggan akan produk yang lebih baik. Yang kedua, pegawai yang lebih baik dan produktivitas yang lebih besar. Yang ketiga, biaya modal dan asuransi yang lebih rendah. Dan yang terakhir, keempat, inovasi peluang baru dan pengurangan biaya dan keunggulan bersaing. Materi bab yang kedua yaitu model biaya kualitas lingkungan. Salah satu pendekatan yang digunakan adalah model biaya kualitas lingkungan. Dalam model kualitas lingkungan total, kondisi ideal adalah tidak adanya kerusakan. Biaya lingkungan didefinisikan sebagai biaya-biaya yang terjadi karena adanya kualitas lingkungan yang buruk. Oleh karenanya, biaya lingkungan dapat diklasifikasikan menjadi 4, yaitu biaya pencegahan lingkungan, biaya deteksi lingkungan, biaya kegagalan internal lingkungan, dan biaya kegagalan eksternal lingkungan. Nah, klasifikasi biaya lingkungan yaitu ada 4. Yang pertama, biaya pencegahan lingkungan dengan contoh biaya seleksi, biaya desain dari proses, dan biaya training karyawan. Dan yang kedua yaitu biaya deteksi lingkungan dengan contoh biaya audit dan biaya pemeriksaan produk dan proses. Nah, yang ketiga yaitu biaya kegagalan internal lingkungan dengan contoh biaya operasional peralatan dan biaya daur ulang sisa bahan. Nah, yang terakhir yang keempat yaitu biaya kegagalan eksternal lingkungan dengan contoh yaitu biaya pembersihan danau, biaya penyelesaian klaim kerusakan properti, dan yang terakhir yaitu biaya perawatan medis dan rusaknya ekosistem. Materi bab yang ketiga yaitu biaya lingkungan dibebankan ke produk dan proses. Dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama biaya lingkungan penuh atau biaya privat umum, dan yang kedua yaitu biaya lingkungan berbasis fungsi dan berbasis aktivitas. Materi bab yang keempat yaitu penilaian biaya siklus hidup. Biaya produk lingkungan dapat menunjukkan kebutuhan untuk meningkatkan pembenahan produk perusahaan. Pembenahan produk meliputi praktik mendesain, membuat, mengolah, dan mendaur ulang produk, dan untuk meminimalkan dampak buruk terhadap lingkungannya. Penilaian siklus hidup membebankan biaya dan keuntungan pada pengaruh lingkungan dan perbaikan. Siklus hidup suatu produk meliputi ekstraksi sumber daya, pembuatan produk, penggunaan produk, serta daur ulang dan pembuangan produk. Tahapan siklus hidup produk yaitu seperti gambar di samping. Nah, penilaian siklus hidup didefinisikan oleh 3 tahapan formal, yaitu yang pertama analisis persediaan, analisis dampak, dan yang terakhir yaitu analisis perbaikan. Memasuki bab materi yang terakhir yaitu tujuan perspektif
perspektif lingkungan. Tujuan perspektif lingkungan ini dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama meminimalkan pelepasan residu padat, cair, dan gas. Dan yang kedua yaitu memaksimalkan peluang untuk daur ulang. Dan yang ketiga yaitu meminimalkan penggunaan bahan berbahaya. Yang keempat, meminimalkan penggunaan bahan baku atau bahan yang masih asli. Dan yang terakhir, kelima, meminimalkan kebutuhan produksi dan penggunaan produk. Berikut adalah contoh dari beberapa perusahaan yang gagal dalam pengelolaan manajemen biaya lingkungan, sehingga banyak menimbulkan dampak negatif bagi perusahaan dan lingkungan sekitar. Sekian penyampaian materi dari saya mengenai manajemen biaya lingkungan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.